Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Gani, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sejarah dakwah. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang dakwah, pada hakikatnya dakwah adalah mensyiarkan agama Islam, memberi peringatan kepada mereka yang lengah, dan juga menuntun kepada mereka yang tersesat dari jalan yang telah Allah ridhoi. Dakwah tidak hanya ada pada masa ini saja. Sejak ribuan tahun yang lalu, saat penciptaan manusia pertama telah diisyaratkan kepadanya untuk mensyiarkan agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Pada masa Nabi Muhammad SAW, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mengapa? Karena adanya penolakan, penghinaan, tekanan dari para pembesar-pembesar Quraisy. Hingga saat itu Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dari orang-orang terdekat. Maka lahirlah di antara mereka as-sabiqunal awwalun, yaitu adalah golongan-golongan dari sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang telah masuk Islam pada awal-awal periode kenabian. Pada saat awal-awal periode kenabian, Nabi Muhammad fokus mengajarkan tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuntun orang-orang yang masih tersesat dalam masa kejahiliahan mereka. Semua itu beliau lakukan secara sembunyi-sembunyi hingga akhirnya turunlah ayat dari surat Al-Hijr ayat ke-94 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-menerang. Dari sinilah awal mula Rasulullah melakukan dakwah secara terang-menerang kepada kaum Quraisy dan juga bangsa Arab yang lainnya. Namun tidak semudah apa yang kita bayangkan. Sebagian mereka ada yang menerima dan sebagian mereka ada yang menolak. Sebagian mereka ada yang ikut atau sebagian mereka ada yang menistakan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Hingga akhirnya Rasulullah Muhammad SAW berhijrah dari kota kelahirannya Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Dari sinilah awal mula kebangkitan agama Islam yang tadinya ditolak mentah-mentah sekarang mulai diterima. Orang-orang Madinah menerima agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Langkah Rasulullah untuk mendakwahkan Islam adalah dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar, dan juga membangun masjid-masjid, tempat peribadatan yang baru sebagai awal mula dari kebangkitan agama Islam. Namun seperti kita ketahui, Nabi Muhammad adalah manusia biasa bagaimana seperti kita, namun diberi amanat yang sangat besar oleh Allah. Akhirnya di umur yang ke-63 tahun, Nabi Muhammad dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perjuangan dan dakwah mensyiarkan agama Allah tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Setelah wafat Rasulullah, berdirilah Khulafaur Rasyidin yang meneruskan estafeta perjuangan Rasulullah. Khalifah pertama yang ditunjuknya adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat terdekat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jasa Abu Bakar terhadap Islam begitu sangat besar. Terbilang sebagai manusia yang paling dipercaya oleh Rasulullah, Abu Bakar juga telah meneruskan estafeta perjuangan Rasulullah di masa lalu dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah dan juga telah memberikan ide untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran karena banyaknya para hafiz Quran yang wafat pada saat peperangan. Setelah Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dengan cara kehebatan dan ketegasan Umar mampu mensyiarkan agama Islam hingga perluasan agama Islam pada saat itu telah mencangkup banyak negara di kawasan Afrika, Eropa, bahkan negara-negara yang lain. Subhanallah, beberapa jasa Umar bin Khattab terhadap Islam adalah menjaga dan mengumpulkan Al-Quran yang sebelumnya telah diwacanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu adalah hal yang paling kita rasakan hingga saat ini adalah penetapan awal tahun Hijriah yang dihitung pada saat awal Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dilanjutkan oleh khalifah yang lainnya, yaitu adalah Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib yang memiliki jasa yang amat besar terhadap pensyiaran dan juga dakwah
mensyiarkan agama Islam. Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, dakwah dan pensyiaran agama Islam dilanjutkan oleh dinasti baru bernama dinasti Umayyah. Dan pemimpin pertama raja dari dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat sebagai raja pertama di dinasti Umayyah. Jasa besar yang beliau lakukan adalah mendirikan armada pasukan pertama agama Islam sebagai militer di kelautan. Dinasti Umayyah tidak bisa dilepaskan dari sejarah dakwah hingga berdirinya dinasti baru bernama dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah bercita-cita dan memiliki visi untuk melanjutkan estafeta perjuangan dari dinasti Umayyah dan tonggak berdirinya dinasti Abbasiyah atas berdirinya dinasti Umayyah. Mereka berjuang mensyiarkan agama Islam hingga agama Islam mampu menyebar hingga ke berbagai belahan dunia lainnya. Hadirin rahimakumullah, jika masuk ke dalam negeri kita, negeri Indonesia, Republik Indonesia yang telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun sebelum itu, Islam telah masuk ke Indonesia karena perdagangan dari orang-orang India dan juga orang-orang Arab yang datang ke Nusantara untuk mensyiarkan agama Islam. Sebutlah ulama-ulama terkenal yang dikenal sebagai Wali Songo yang telah mensyiarkan agama Islam pada masa kolonial penjajahan dengan berbagai cara dan sistematika dakwah yang sangat populer hingga saat ini. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan cara menggunakan wayang golek atau wayang kulit sebagai mensyiarkan agama Islam di tanah Nusantara. Subhanallah dan subhanallah. Setelah berakhirnya dan wafatnya para wali songo di tanah Jawa atau di tanah Nusantara, hingga kita masuk ke abad milenial atau di era milenial. Meskipun kita hidup di zaman milenial, tapi tetap saja dakwah dan mensyiarkan agama Islam adalah hal yang wajib dilakukan oleh siapapun. Entah mereka adalah sebagai dokter, polisi, militer, atau apapun profesinya. Dakwah harus tetap dilakukan selama dia masih mempercayai bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dan dia percaya akan kedatangan hari akhir dan kedatangan hari pembalasan. Sekian dari Restu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.